Shalom, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita belajar dari firman yang suci ini, baiklah kita berdoa. Allah yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan belajar lagi dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu menerangi pikiran kami, agar kami boleh mengerti pelajaran ini dan beroleh kuasa untuk menghidupkannya. Karena kami memohon dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat adik-adik dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan melalui Yesus untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang selalu memikirkan kamu. Selalu memikirkan kamu. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 mengatakan seperti ini. Lalu ia pergi melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ceritanya seperti ini adik-adik. Elia adalah seorang nabi yang hidup pada kerajaan di mana Raja Ahab dan istrinya memerintah dengan kejam. Mereka itu membawa bangsa Israel untuk menyembah berhala, terutama Baal yang dianggap sebagai dewa untuk kesuburan. Jadi banyaklah orang-orang Israel menjadi murtad. Elia hidup di zaman itu. Hatinya sangat sedih karena banyak orang sudah tidak mengingat lagi Tuhan. Sementara Elia berarti namanya Allah itu esa. Allah itu satu. Tetapi tidak ada orang yang mau mengingat kepada Allah lagi. Pada suatu hari dia dari rumahnya di Tisbe, sebelah timur sungai Yordan, pergi menuju Samaria, di mana kerajaan ibu kota kerajaan Israel. Dia masuk langsung ke tahta kerajaan Ahab. Tanpa meminta izin kepada pengawal-pengawalnya, dia langsung berdiri di hadapan Raja Ahab dan menunjuk mukanya. Demi Allah yang hidup, yang aku layani, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun sampai aku katakan. Sebelum Ahab menanggapinya, Elia sudah lari meninggalkan istana. Ahab menjadi bingung. Dia harus mencari Elia. Allah menyuruh Elia untuk pergi ke sungai kecil yang namanya Sungai Kerit. Di sanalah dia tinggal dalam bulan-bulan di mana tidak ada hujan. Burung gagak siang dan pagi dan petang membawa roti dan daging sebagai makanannya. Tetapi sungai itu akhirnya menjadi kering juga. Lalu Tuhan berfirman, Elia, pergilah ke Sarfat. Dia pergi ke sana. Sementara Raja Ahab dan pengawal-pengawalnya mencari Elia, tidak menemukan. Elia pergi ke negeri orang kafir di Sarfat, Funisia, atau yang dikenal dengan Sidon. Di pintu gerbang, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengambil ranting-ranting kayu di dekat gerbang itu, bersama dengan anaknya laki-laki. Kemudian Elia mengatakan kepada perempuan itu, berikan aku minum. Setelah itu bukan sampai di situ. Berikan juga aku makan. Perempuan itu mengatakan kepada Elia, aku hanya mempunyai sedikit minyak dan sedikit tepung. Tapi aku akan memberikannya kepadamu. Jangan takut, Elia mengatakan. Tuhan akan memberkatinya. Adik-adik, perempuan janda ini sudah biasa melayani
orang asing yang datang mampir di rumahnya. Tapi kali ini benar-benar dia diuji. Apakah dia mau memberikan tepung dan minyak yang hanya sedikit itu? Dan pada waktu itu perempuan itu mengatakan, setelah ini aku dan anakku akan. Tetapi imannya diuji. Dia memberikan roti itu kepada Elia. Mujizat terjadi adik-adik. Tempayan tempat isi tepung itu. Dan juga buli-buli tempat isi minyak itu. Tidak pernah habis-habisnya. Sampai musim kelaparan itu selesai. Tetapi sesuatu terjadi adik-adik. Pada suatu hari anak laki-lakinya itu sakit. Dan itu membawa kepada kematian. Perempuan ini sangat sedih. Dia pergi kepada Elia mengatakan, apa salahku sehingga anak ini mati? Elia mencari di mana anak itu diletakkan. Rupanya di lantai yang kedua. Di sana dia berbaring di atas anak laki-laki itu. 3 kali dengan memohon kepada Allah untuk membangkitkan anak itu. Luar biasa adik-adik. Mujizat terjadi. Anak itu bangkit. Dan setelah dia bangkit, Elia membawa anak itu pada ibunya. Suatu mujizat yang lain, yang nyata bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Pemeliharaan Tuhan setiap hari juga menjadi bahagian kita. Bukan hanya kepada janda itu. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik, ingatlah cerita ini. Tuhan pemelihara kita. Baiklah kita berdoa. Allah yang pengasih, bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau memelihara hidup kami. Sebagaimana Engkau memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Engkau memelihara janda itu di masa paceklik. Engkau juga akan memelihara kami pada masa-masa kesulitan kehidupan kami. Engkau selalu ada. Terima kasih Yesus, karena Engkau baik bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan menurut perintahnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.